Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan pagi ini kita akan mulai pokok bahasan baru. Silahkan kalian persiapkan dulu buku paket, ya. Kemudian buku tulis, barangkali nanti ada yang akan dicatat oleh kalian, ada hal yang penting. Kemudian siapkan juga undang-undang dasarnya. Karena untuk pelajaran PKN ini selalu berhubungan dengan undang-undang dasarnya dari beberapa pasal. Kita mulai pertemuan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki bab ketiga, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan ada tujuan pembelajarannya. Kalian diharapkan dapat memahami hakikat dan teori tentang kedaulatan, kemudian menganalisis bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta menyimpulkan tentang prinsip-prinsip kedaulatan dengan penerapan kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan yaitu berasal dari bahasa Arab, ya, dari kata, ya, dari secara etimologis yaitu daulah, yang berarti kekuasaan tertinggi. Tapi secara gamblang, kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk membentuk undang-undang dan melaksanakannya. Silakan kalian pahami dari pengertiannya ini. Jadi kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi. Selanjutnya, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi memiliki sifat-sifat. Kita katakan ada 4 sifat, ya, sifat kedaulatan. Yang pertama yaitu asli. Kemudian asli itu, yang dimaksud dengan asli adalah bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi tidak berasal dari kekuasaan yang lain yang lebih tinggi. Jadi kalau ada yang lebih tinggi berarti itu bukan kedaulatan, karena kekuasaan tertinggi itu adalah kedaulatan. Kemudian yang kedua yaitu kedaulatan itu bersifat permanen. Kedaulatan itu ada selama negara itu berdiri. Jadi kalau negaranya masih berdiri, maka kedaulatan negara itu masih tetap ada. Kecuali negaranya sudah bubar atau hilang, maka kedaulatan negara itu akan hilang juga. Kemudian yang ketiga yaitu tunggal. Kedaulatan bersifat tunggal yaitu bahwa kedaulatan itu tidak terbagi-bagi atau tidak dibagi-bagikan ke lembaga-lembaga lain atau ke pihak-pihak lain, ya. Dan terakhir, kedaulatan itu bersifat tidak terbatas. Yang dimaksud dengan sifat tidak terbatas itu adalah bahwa kedaulatan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jadi tidak ada yang membatasi. Itu sifat-sifat kedaulatan. Kemudian kita lanjutkan dengan jenis-jenis kedaulatan. Kedaulatan memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam yaitu bahwa sebuah negara memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya di dalam negeri, untuk mengurusi kesejahteraannya, ekonominya, pendidikannya, apapun yang menyangkut kehidupan masyarakatnya, itu adalah kekuasaan negara untuk mengaturnya. Dan yang berikutnya yaitu kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar yaitu bahwa kekuasaan negara untuk berhubungan dengan negara lain atau menjalin kerjasama dengan negara lain tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau tanpa campur tangan negara lain juga. Contohnya kalau di Indonesia yaitu kita bekerja sama, dia masuk menjadi anggota PBB, anggota ASEAN, kemudian mengadakan perjanjian perbatasan dengan negara-negara tetangga dan lain sebagainya. Tujuan dari kita mengadakan hubungan dengan luar negeri itu yang jelas adalah untuk kepentingan nasional. Yang utama adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Itu mengenai jenis-jenis kedaulatan. Kemudian kalau kita lihat siapa yang memegang kekuasaan di negara, mungkin ada pertanyaan, negara ini kekuasaannya dipegang oleh siapa? Negara A, negara B, negara C, siapa yang berkuasa? Siapa yang memegang kedaulatannya? Maka itu dapat dilihat dari teori kedaulatannya, ya.
tergantung negara itu menganut paham teori mana. Kita mengenal ada 4 teori kedaulatan yang awal. Kita lihat satu persatu. Ada teori kedaulatan Tuhan. Ini merupakan teori kedaulatan yang pertama kali ada di dunia ya, yang dipelopori oleh Augustinus, Thomas Aquinas, Hegel dan Stahl ya. Di mana mereka menganggap bahwa penguasa atau pemegang kekuasaan dalam sebuah negara adalah orang-orang yang dipercaya ya, atau orang-orang yang merupakan penjelmaan dari Tuhan, atau orang-orang yang dianggap memiliki keistimewaan. Bahkan mereka menganggap bahwa dirinya adalah titisan dari Tuhan yang mereka sembah atau dewa ya. Seperti di Jepang. Di Jepang itu Kaisar Jepang menganggap bahwa dirinya adalah penjelmaan dari dewa matahari. Kemudian di Mesir kuno ataupun di zaman Yunani kuno ya, mereka menganggap mereka adalah orang-orang terpilih yang ditunjuk oleh Tuhan. Itu teori kedaulatan Tuhan. Kemudian teori kedaulatan raja. Dari teori kedaulatan Tuhan, ya, teori yang kedua yaitu teori kedaulatan raja, di mana raja menganggap dirinya adalah segala-galanya. Dirinya adalah orang yang harus dipatuhi, ditaati oleh seluruh rakyatnya. Pelopor teori kedaulatan raja ini adalah Niccolo Machiavelli, kemudian Thomas Hobbes ya. Mereka menganggap bahwa di sebuah negara raja memegang kekuasaan tertinggi. Raja adalah hukum, raja adalah segalanya. Raja tidak pernah bersalah, sehingga raja benar-benar memiliki kedaulatan tertinggi. Tetapi ada kalanya justru raja berbuat sewenang-wenang atau absolut, seperti di Prancis ya, Raja Louis. Kemudian di negara-negara lain itu ketika raja bersewenang-wenang maka masyarakat atau rakyatnya akan sedikit memberontak ya. Bahkan ada yang menggulingkan seperti di Prancis ya, Raja Louis ke-14. Kemudian teori kedaulatan berikutnya adalah teori kedaulatan negara, bahwa negara sendiri yang memiliki kekuasaan tertinggi tidak diberikan kepada orang per orang, tapi merupakan sebuah institusi atau lembaga. Jadi lembaganya sendiri yang memiliki kekuasaan, bukan orang per orang. Ini biasanya dianut oleh Jerman ya, pada saat kekuasaan Hitler ya. Kemudian pelopornya yaitu Jean Bodin, Jos Jelinek dan Paul Laban. Kalau sekarang mungkin masih dianut oleh negara-negara yang menganut paham komunis seperti di Korea Utara ya, yang masih menganut dari kedaulatan raja, atau di kebanyakan negara-negara Eropa Timur. Yang berikutnya sebetulnya ini yang teori kedaulatan murni yang terakhir, yaitu teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat menganggap bahwa rakyat yang harus memegang kekuasaan tertinggi ya, yang dipelopori oleh Montesquieu, J.J. Rouse dan John Locke. Mereka menganggap bahwa negara terbentuk karena adanya perjanjian atau perjanjian dari masyarakat untuk membentuk negara, maka masyarakat itu sendiri yang menunjuk para pemimpinnya. Ciri dari teori kedaulatan rakyat itu adalah adanya pemilu di mana rakyat terlibat langsung dalam pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil mereka ya, di dalam pemerintahan. Itu kedaulatan-kedaulatan yang murni. Tapi dari 4 kedaulatan ini, banyak negara akhirnya menganggap bahwa teori kedaulatan ini kurang sempurna, kurang komplit, sehingga mereka sadar bahwa sebuah negara kalau ingin makmur, tentram, maka harus ada aturan-aturan hukum yang mereka pegang. Maka di zaman modern sekarang ada teori kedaulatan hukum, di mana hukum atau aturan itu harus memegang kendali, menjadi panglima dalam sebuah negara. Seluruh komponen-komponen dalam negara harus tunduk kepada hukum. Ini pelopornya itu Hugo de Groot, Craig, Immanuel Kant, dan Leon Wieser ya. Kemudian dari kedaulatan hukum ini, bahwa hukum atau aturan-aturan ini adalah harus ditaati bukan hanya oleh masyarakat, oleh rakyat, tetapi juga oleh para pemimpin-pemimpin negara. Ini mengenai teori-teori kedaulatan yang ada di dunia. Sekarang kita lihat bagaimana di Indonesia. Dari kelima teori kedaulatan ini, maka sekarang kita lihat bagaimana penerapan kedaulatan di Indonesia. Kita mengenai teori kedaulatan mana dan sebagainya. Kita lihat kedaulatan Indonesia itu
itu kita menganut teori kedaulatan rakyat. Karena kita lihat bagaimana di Indonesia kita lihat adanya pemilu, itu sebagai ciri utama dari sebuah kedaulatan rakyat. Rakyat terlibat langsung, rakyat berpartisipasi langsung dalam pemerintahan, di mana pemimpin negara, pemimpin itu ditunjuk oleh rakyat melalui pemilu. Apa dasar hukum dari kedaulatan rakyat di Indonesia? Yaitu dasar hukumnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea ke-4 ya. Kemudian dasar hukum berikutnya yaitu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti kalian ketahui ya, silakan dibuka Undang-Undang Dasarnya. Buka pasal 1 ayat 2. Di sana disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Sangat jelas sekali bahwa kekuasaan tertinggi menurut pasal 1 ayat 2 ini yaitu dipegang oleh rakyat. Selanjutnya, apakah kita hanya memakai kedaulatan rakyat saja? Untuk melengkapinya, selain kedaulatan rakyat yang kita anut, kita juga menganut teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum. Menurut dasar hukumnya yaitu ada di pasal berikutnya, ya, di pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Sangat jelas sekali, gamblang sekali disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi selain rakyat yang berkuasa, hukum juga memegang kekuasaan tertinggi. Dan yang berikutnya yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Maksudnya bahwa kita sebagai rakyat juga para pemegang kekuasaan itu memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya kita lihat prinsip-prinsip kedaulatan di Indonesia. Prinsip-prinsip kedaulatan Indonesia itu sebetulnya sudah semuanya tersurat ya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Coba pasal berapa itu? Ya, pasal 1 ayat 1. Sana jelas disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kesatuan itu bentuk negaranya ya, bentuk negara kesatuan. Selain ada di dunia itu ada negara bagian dan negara kesatuan, nah kita menganut negara kesatuan yang berbentuk republik. Republik di sini maksudnya bahwa pemerintahan di negara kita itu berbentuk republik, di mana kepala negaranya yaitu dipilih langsung oleh rakyat dan biasanya itu presiden. Prinsip yang kedua yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini yang tadi Bapak sebutkan yaitu pada pasal 1 ayat 2. Berikutnya pada pasal 1 ayat 3. Di mana negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya yaitu bahwa presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR ya. Karena DPR dengan presiden itu adalah merupakan lembaga negara yang kedudukannya sejajar. Tidak seperti pada zaman pemerintahan di Orde Lama dulu, bahwa ada DPR yang dibubarkan oleh presiden. Kemudian ada dulu kalau dulu ada dekret presiden ya, di mana DPR atau konstitusi dibubarkan. Sekarang jelas di dalam undang-undang disebutkan bahwa presiden dengan DPR itu adalah merupakan partnership, bukan atasan bawahan. Hanya bedanya mungkin presiden itu sebagai eksekutif, lembaga eksekutif, kemudian DPR sebagai lembaga legislatif. Tapi secara prinsip mereka adalah lembaga sejajar. Berikutnya prinsip kedaulatan Indonesia adalah menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ini jelas terlihat di dalam pasal 17 ya, bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden itu merupakan hak prerogatif presiden. Dan yang terakhir adalah MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
Jadi hak dan wewenang presiden MPR ya di sana menyebutkan bahwa MPR berhak memberhentikan presiden, tetapi tidak bisa mutlak ya, tapi harus tetap berpatokan kepada undang-undang dasar. Itu saja pertemuan kita pagi ini. Demikian yang Bapak sampaikan mengenai kedaulatan, prinsip-prinsip kedaulatan, sifat-sifat, jenis-jenis, kemudian tadi teori kedaulatan dan prinsip-prinsip kedaulatan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat ya, tetap di rumah, pakai masker, jangan lupa sering-sering cuci tangan dan jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.